Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Soleha dengan NIM 10519504 dari Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan semester 9. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran pada kelas khusus bahasa Arab hari ini, yaitu pelajaran pertama tentang domain, yaitu yang artinya domir. Domir ini artinya kata kerja atau kata ganti orang atau kata ganti nama. Domir ini disebut juga dengan kata ganti. Domir ini disebut juga dengan kata ganti. Domir ini terbagi menjadi 3, yaitu domir yang pertama, domirun muhattab, yang artinya orang yang dituju atau orang yang ada di depan kita. Domir muhattab ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama, anta. Anta ini termasuk ke dalam mufrad muzakkar, yang artinya mewakili satu orang laki-laki. Jadi apabila ada satu orang laki-laki di kelas, maka untuk menyebutkan tidak harus menyebutkan nama, akan tetapi bisa anta yaktub atau Ahmad tulis. Kemudian anta yadkhul atau Ahmad masuk. Itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu anti. Anti ini termasuk ke dalam mufrad muannas, yang artinya mewakili satu orang perempuan. Jadi ketika di dalam kelas untuk menyebutkan ke satu orang perempuan tidak harus menyebutkan namanya. Misalnya Fatimah masuk, tidak harus menyebutkan nama. Akan tetapi anti masuk atau anti yadkhul, Fatimah masuk. Anti yadkhul atau Fatimah tulis. Kemudian yang ketiga itu ada antuma, yaitu termasuk ke dalam musanna, yang artinya mewakili 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Untuk menyebutkan 2 orang laki-laki dan perempuan di dalam satu kelas itu tidak harus menyebutkan namanya, akan tetapi bisa disebut dengan antuma, antum atau Fatimah Ahmad tulis, atau juga antuma adhul atau Fatimah Ahmad masuk. Itu contohnya. Kemudian yang keempat itu ada antum, yaitu termasuk ke dalam jamak muzakkar salim. Yaitu termasuk ke dalam jamak muzakkar salim, yaitu jamak khusus rombongan laki-laki atau menyebutkan satu rombongan laki-laki di kelas. Tidak harus menyebutkan nama. Misalnya Muhammad kemudian Ulil, itu tidak harus menyebutkan namanya, akan tetapi bisa menyebutkan dengan antum yaktub atau antum yadhul. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir antuma, yaitu jamak muannas salim, jamak khusus perempuan. Jamak ini untuk mewakili rombongan perempuan. Jadi ketika di dalam kelas ada rombongan perempuan, misalnya Fatimah, Nur Hikmah, Astuti, itu tidak harus menyebutkan namanya satu-satu, tetapi bisa menyebutkan dengan antuna yaktub. Kemudian domir yang kedua yaitu domir ghaib, yang artinya orang yang tidak ada di depan kita. Domir ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama huwa, ini termasuk ke dalam mufrad muzakkar, yaitu mewakili satu orang laki-laki yang tidak hadir. Kemudian hiya, ini termasuk ke dalam mufrad muannas, yang artinya mewakili satu orang perempuan yang tidak hadir. Misalnya Fatimah tidak hadir di dalam kelas, jadi tidak harus menyebutkan namanya, atau bisa juga disebut dengan iya, tidak masuk ke dalam kelas. Kemudian yang ketiga huma, ini termasuk ke dalam musanna, yaitu mewakili 2 orang laki-laki dan perempuan yang tidak hadir. Misalnya ada Fatimah, Nur Hikmah atau Ahmad, Hulil tidak masuk ke dalam kelas. Kemudian tidak harus menyebutkan nama 4 orang ini, tapi bisa diganti dengan kata humna. Kemudian yang keempat yaitu hum, termasuk ke dalam jamak muzakkar salim, yaitu mewakili jamak khusus rombongan laki-laki yang tidak hadir. Misalnya dalam satu kelas itu ada Ahmad, Ulil, dan Fajar, ini sedang tidak hadir dalam kelas, maka tidak harus menyebutkan namanya satu-satu, melainkan diganti dengan kata hum. Kemudian yang terakhir yaitu humna, termasuk ke dalam jamak muannas salim, yaitu mewakili jamak rombongan khusus perempuan yang tidak hadir. Jadi dalam satu kelas itu misal Fatimah, Nur Hikmah, Astuti itu tidak hadir dalam kelas,
maka tidak disebutkan namanya satu-satu dan bisa diganti dengan kata hunna. Mereka sedang tidak masuk ke dalam kelas. Kemudian domir yang terakhir yaitu domir mutakalim, yang artinya orang yang sedang berbicara. Domir mutakalim ini terbagi menjadi dua, yaitu aina, ini artinya saya. Misalnya, Ulil bertanya kepada Fajar, kaifahalakum, bagaimana kabarmu? Kemudian saya menjawab, alhamdulillahi anna bil khair, yang artinya alhamdulillah saya baik. Kemudian yaitu nahnu, yang itu artinya kami. Contohnya, yaitu misalnya seorang dosen menanyakan keadaan kabar kepada mahasiswa, kaifahalakum. Kemudian para mahasiswa menjawab dengan alhamdulillahi nahnu bil khair, yang artinya alhamdulillah kami baik. Baiklah, dilanjutkan dengan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang al-af'al, yang artinya kata kerja atau kata jamak dari kata fi'il, yaitu kata fi'il ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fi'il madi, artinya kata kerja yang sudah dilakukan atau dikerjakan atau masa lampau. Kata kerja ini yang sudah terjadi, contohnya fazahaba Muhammad ilal khattab. Muhammad ini sudah pergi ke bandara, Kemudian fi'il madi untuk muzakkar ini kebanyakan terbagi menjadi 3 huruf. Contohnya zahaba Muhammad aroja. Muhammad itu contohnya dari fi'il madi muzakkar. Kemudian fi'il madi untuk muannas ini ditambah dengan ta'nis. Fi'il madi muannas ini ditambah dengan ta'nis atau tak biasa. Contohnya zahaba aroja Fatimah. Kemudian harojat Fatimah Nur Hikmah. Kemudian fi'il yang kedua yaitu fi'il mudhari, artinya kata kerja yang dilakukan berbeda dengan kata kerja madi, itu sudah dilakukan. Fi'il mudhari ini akan dilakukan. Fi'il mudhari untuk muzakkar atau kebanyakan dimulai dengan huruf ya. Contohnya zahaba yaqulu yazkurun Muhammad. Fi'il mudhari untuk muannas ini kebanyakan dimulai dengan huruf ta. Contohnya tadribun Fatimah, itu contohnya dari fi'il mudhari muannas. Fi'il amar yaitu kata kerja perintah. Fi'il amar pada muzakkar itu kata kerja perintah. Untuk laki-laki tidak ada perubahan, contohnya izhab. Kemudian fi'il amar pada muannas itu ada perubahan, yaitu ditambah dengan huruf ya. Contohnya izhabi Fatimah. Baiklah, dilanjutkan untuk pembelajaran ketiga, yaitu tentang as-sa'ah, yaitu artinya jam. Untuk menanyakan jam berapa sekarang dalam bahasa Arab yaitu kam sa'atul an. Kemudian jam pada bahasa Arab beda dengan angka-angka Arab pada materi pembelajaran sebelumnya. Kemudian subhan artinya pagi, nabora artinya siang, masaan artinya sore, lailan artinya malam. Kemudian khamsatun domaina artinya 5 menit, asratun dokain artinya 10 menit, ar-rabu artinya 15 menit, as-sulus artinya 20 sampai 25 menit, atau anisfu artinya 30 menit. Jadi misalnya Ulil menanyakan kepada saya, kam sa'atun, jam berapa sekarang? Saya menjawab as-sa'atun, yang artinya jam 4 sekarang. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kelas hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.